Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merah putih. Jaya. Kami dari kelompok 4. Saya Nabila Zahra dari kelas 10 IPA 1. Saya Dirayuka Olivia dari kelas 10 MIPA 3. Saya Desika Prasiliawati dari 10 IPS 2. Saya Robi Sabda Utama Mustafa dari 10 MIPA 5. Kami ingin mempresentasikan tentang tema kami, yaitu adalah bela negara. Materi yang pertama adalah pengertian dari bela negara. Apa sih bela negara itu? Bela negara adalah sikap, tekad, perilaku warga negara yang menunjukkan kecintaannya kepada sebuah negara, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Upaya bela negara diperlukan karena adanya tanggung jawab untuk mempertahankan suatu negara. Bela negara terkait erat dengan terjaminnya eksistensi NKRI dan terwujudnya cita-cita bangsa sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Rakyat Indonesia tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua adalah arti bela negara bagi seorang pelajar adalah cara generasi muda mengisi kemerdekaan dengan segala sesuatu yang bermanfaat dan memajukan bangsa. Yang ketiga adalah sejarah bela negara. Bagaimana sih sejarah bela negara? Hari Bela Negara diperingati setiap tahun pada tanggal 19 Desember dipilih sebagai Hari Bela Negara karena mengambil momentum peristiwa agresi militer Belanda II pada tahun 1948. Saat itu 19 Desember 1948 Belanda melakukan serangan di kota Jogja yang merupakan ibu kota Indonesia kala itu. Tak hanya menyerang ibu kota negara, Belanda juga menangkap Presiden Soekarno beserta Wakil Presiden Muhammad Hatta, Perdana Menteri Sultan Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Peristiwa itu membuat ibu kota negara dan pemerintah kacau sehingga dibentuk pemerintah darurat Republik Indonesia di Padang, Sumatera Barat. Kekuasaan dilegasikan kepada Syafruddin Prawira Negara yang saat itu menjabat Menteri Kemakmuran Republik Indonesia. Hal ini dilakukan karena amanat dari Soekarno. Syafruddin diminta menjalankan pemerintahan dengan membentuk dan mendeklarasikan berdirinya PDRI. Terbentuknya PDRI menjadi salah satu tonggak sejarah bagi Republik Indonesia. Dengan adanya PDRI, Indonesia berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa negara kesatuan Republik Indonesia masih ada dan berdaulatan. NKRI masih berdiri meski ibu kota negara telah diserang dengan para pemimpin dan ditangkap oleh Belanda. Berikut bentuk partisipasi masyarakat dalam pembelaan negara. 1. Ideologi. Contohnya, saling menghormati dan mencintai antar sesama manusia dengan selalu melakukan kegiatan kemanusiaan. Menempatkan persatuan dan kesatuan dengan mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian masalah menyangkut kepentingan bersama. Yang kedua adalah politik dan hukum. Contohnya, menyampaikan aspirasi secara lisan ataupun tertulis dilakukan dengan sopan. Tidak melakukan perbuatan curang atau politik uang atau money politik. Memberikan saran atau usul kepada pihak yang berwenang. Ekonomi. Dalam bidang ekonomi, setiap warga negara dituntut untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya dengan lebih baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonominya dengan bekerja mencari nafkah, melakukan transaksi jual beli dengan sepakatan. 4. Sosial budaya. Melestarikan adat istiadat dan budaya daerah sebagai salah satu unsur budaya nasional. Melihara dan melestarikan lingkungan hidup sehingga terhindar dari bencana alam. 5. Pertahanan dan keamanan. Melakukan kegiatan sistem keamanan lingkungan. Kelima, tujuan bela negara. 1. Pertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. 2. Melestarikan budaya. 3. Menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Yang keempat, menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Fungsi bela negara: 1. Mempertahankan negara dari berbagai ancaman. 2. Menjaga keutuhan wilayah negara. 3. Merupakan kewajiban setiap warga negara. 4. Merupakan panggilan sejarah. Manfaat bela negara: 1. Membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan mengatur kegiatan lain. 2. Membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sama rekan seperjuangan. 3. Membentuk mental dan fisik yang tangguh. 4. Menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. 5. Melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Berikut ini adalah contoh ilustrasi partisipasi dalam masyarakat. Selanjutnya adalah contoh ilustrasi dalam partisipasi bagi siswa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merah putih. Jaya!